sholat yang itu wajib, mempelajarinya juga wajib. Begitu. Puasa Ramadan wajib, maka mempelajari ilmu untuk menunaikan puasa Ramadan hukumnya juga wajib. Haji wajib, maka menunaikan ilmu untuk menunaikan haji itu wajib. Zakat wajib, maka menunaikan ilmu tentang hal itu hukumnya juga wajib. Sama, cara nang ngene kono. Wa ma yutawassalu bila qamatil wajib yakunu wajiban. Wa kadzalika fis shaumi waz zakati in kana lahu malun wal haji in wajaba alaihi. Awak dhewe ora haji budal. Kok duit budal. Hah? Lah kamu haji itu kan menunaikan ibadah toh, Pak. Lah menunaikan ibadah itu butuh ilmunya untuk kita menunaikan. Lah maka kamu mempelajari teorinya, ilmunya, itu hukumnya wajib karena untuk menunaikan kewajiban. Moro-moro zakat. Lah zakat itu ada ilmunya, Pak. Zakat itu kan wajib, Gus. Yang penting kan zakat. Iya, zakat itu wajib. Kamu mempelajari ilmunya, zakat itu hukumnya wajib. Karena kamu nggak akan tahu bagaimana hukum zakat sebenarnya kecuali kamu mempelajari ilmunya. Lah, wa kadzalika fil buyu'i in kana yattajiru. Ini yang paling urgent. Kita juga harus mempelajari ilmu tentang akad jual beli, akad pesan, saya kan AKPU, akad pesan, akad begini, akad begitu, akad gadai, akad pinjam meminjam, akad hutang menghutang, semuanya harus kita pelajari. Karena apa? Karena itu yang urgent. Kita setiap hari dagang, kita setiap hari jual beli, kita setiap hari menerima pesanan, kita setiap hari melakukan yang namanya transaksi hutang piutang. Kita nggak tahu ilmunya, bahaya. Kita harus mempelajari itu. Maka dari itu, qila li Muhammad ibn al-Hasan rahimahullahu ta'ala, ala tusannifu kitaban fi zuhdi. Qala sannaftu kitaban fil buyu'i. Pernah ada seorang ulama itu namanya Kiai Muhammad bin Hasan. Di Maturi, ngerti di Maturi ya? Ada orang matur ngomong kepada beliau, ala tusannifu kitaban fi zuhdi. Yai, jenengan ngarang kitab kok, Yai? Ngarang kitab tentang zuhud gitu, Yai. Jenengan bikin kitab, ngarang kitab yang judulnya zuhud. Kata yang matur kepada Kiai Muhammad bin Hasan. Kata Kiai Muhammad bin Hasan apa? Sannaftu kitaban fil buyu'i. Aku akan mengarang kitab tentang akad jual beli, tentang akad pinjam meminjam, tentang akad-akad. Oh, gak nyambung, Gus. Sing jaluk yang minta dibuatkan kitab zuhud. Tapi yang diminta kok ngomongnya mau ngarang kitab jual beli. Apa itu hubungannya? Yakni az-zahid man yataharrazu ani syubuhati wal makruhati fit tijarah. Jawaban Kiai Muhammad bin Hasan itu jawaban yang nyambung dengan permintaan. Minta dibuatkan kitab zuhud. Jawab Kiai Muhammad bin Hasan, aku akan ngarang kitab jual beli. Loh, apa hubungannya, Gus? Orang itu baru dikatakan zuhud kalau dia menjaga dirinya dari hal-hal yang syubhat, dari hal-hal yang makruh di dalam jual belinya. Lah wong ngaku zuhud kulo. Ono barang syubhat doyan. Lah kuwi oleh ra ngaji fikih, enggak tahu jual belinya, enggak tahu hukumnya jual beli ya begitu. Makanya apa? Dawe Kiai Muhammad bin Hasan, ketika ada orang meminta untuk dibuatkan, ditasnifkan, dikarangkan kitab tentang zuhud, jawabnya beliau, sannaftu kitaban fil buyu. Aku akan mengarangkan, membuat kitab tentang jual beli. Karena apa? Hakikatnya orang yang zuhud itu orang yang hati-hati di dalam melakukan transaksi jual beli. Jangan sampai ada barang syubhat masuk, jangan sampai ada barang makruh masuk. Begitu. Nggak neko-neko. Oh, gaya zuhud, kelambine welek, dabul-dabul, tapi ono duit gak jelas tuh ya. Transaksi nggak transparan, nggak sah secara fikih. Bukan ini. Az-zahid man yataharrazu ani syubuhati wal makruhati fit tijarah. Orang yang zuhud itu orang yang menjaga diri dari perkara-perkara yang syubhat. Lah ono barang nggak jelas iki halal ta haram, ini boleh nggak boleh, ditinggal. Itu namanya az-zahid yang sesungguhnya, zuhud yang sesungguhnya. Wa kadzalik yajibu fi sairil muamalati wal hirafi. Begitu juga dalam transaksi-transaksi yang lain selain jual beli. Akad hutang piutang, akad salam, akad pesan memesan, dan lain-lain.
Wa kullu man ishtaghala bi syai'in minha yuftaradu alaihi ilmu taharruzi 'anil harami fi. Oleh karena itu, setiap orang yang memiliki kesibukan tentang satu hal, dia semestinya mengetahui apa yang haram dilakukan dalam hal itu. Tak balik. Maka dari itu, setiap orang yang memiliki kesibukan tentang satu hal, maka dia harus mengetahui, harus ilmu mengetahui tentang apa-apa yang haram dilakukan dalam hal itu. Contoh, jual beli. Kamu setiap hari dagang, nyambut nopo jenengan, kerja apa? Kalau buka toko, Gus. Saya itu kerjanya Gus, menerima pesanan-pesanan cateringan. Oh, ngoten. Semestinya jenengan kalau dagang, semestinya kalau jenengan itu kerjanya seperti itu, jenengan harus tahu, dagang itu nggak boleh begini. Dagang itu haram begini, dagang itu dosa kalau begini. Gak rublas. Nggak barang di kandang. Opo? Lah aku ya opo nasibnya bendino ngono. Akan repot, Pak. Loh, itu penyakit wong zaman saiki. Dadi ora tahu ngaji fikih, begitu ana wong ngandani, jual beli ngoten niku mboten angsal. Mboten sah. Wah, aku 10 tahun dagang ngono terus ya opo? Mangkane jenengan sakderenge dagang tahu dulu ilmunya. Oh, ilmunya begini. Oh, caranya begini. Oh, ini enggak boleh. At-taharrus 'anil haram. Harus mengetahui hal-hal yang diharamkan dalam kesibukan kita. Oh, ternyata akad salam, kalau akadnya itu akad pesan, ternyata roksul mal, ternyata uang bayarnya itu harus di depan. Nah, kan ngono Pak cara fikih, Pak. Apa aku pesan mbok nek? Pesan apa? Pesan kitab taklim muta'alim sing gambare kaya iki. 10 ya. Duwe. Kok ae duwe keri-keri. Wah, ini haram enggak sah akad salamnya. Aku biasa ya ngono ya, Gus. Lah itu masalahnya. Padahal akad salam itu mestinya roksul mal, uang untuk gantinya barang yang dipesan itu harus diberikan di depan. Kan ngono, Pak. Kenapa? Supaya tidak bai'uddin bidden. Supaya tidak jual beli hutang dengan hutang. Yang dipesani hutang barang yang dipesan, sedangkan yang pesan hutang. Hutang apa? Hutang uang bayarnya. Nah, kuwi masalah. Oh, ternyata kalau itu masuk akad salam, jadinya tidak boleh. Oh, no. Wa kadzalika yuftaradu alaihi ilmu ahwalil qalbi minat tawakkuli wal inabati wal khasyati war ridha fa innahu waqi'un fi jami'il ahwali. Begitupun setiap orang Islam itu wajib untuk mempelajari ilmu-ilmu kondisi hati. Begitupun orang-orang Islam itu harus mempelajari ilmu tentang kondisi-kondisi hati. Harus ngaji tentang ilmu kondisi-kondisi hati. Apa ilmu kondisi hati itu, Gus? Contoh tawakal. Contohnya tawakal. Contohnya al-inabah, kembali, al-khasyah, ar-ridho, memiliki rasa takut. Maksudnya pripun, Gus? Intinya gini, Pak. Orang Islam itu di samping harus ngaji ilmu dohir, di samping harus ngaji ilmu dohir, ilmu tentang jual belinya, ilmu tentang sholatnya, ilmu tentang puasanya, hajinya, zakatnya. Dia juga harus belajar tentang ilmu batin, ilmu ahwalil qalbi, ilmu tentang kondisi hati. Apa rupanya, Gus? Dadi wong atine sing tompo. Dadi wong tugase kerja atine sing nerimo sak pira ae dumdumane Gusti Allah. Itu harus dipelajari. Tawakal. Kenapa kok seperti itu? Karena ya Allah ya Rabbi ya Karim fa innahu waqi'un fi jami'il ahwali. Karena sungguh ilmu tentang kondisi-kondisi hati itu adalah ilmu yang sifatnya itu terjadi dalam segala kondisi. Menungso, Pak, di samping dia itu butuh ilmu dohir, ilmu fikih tentang sholatnya, zakatnya, puasanya, dia juga butuh terhadap ilmu namanya ilmu ahwalil qalbi, ilmu tentang memanage hati, mengatur hati. Soalnya gak ngono menungso iki gampang stres. Menungso kadang awake waras, Pak. Atine loro, atine ora tompo, atine ora beres, tidak di-manage, diatur dengan baik. Gila, stres. Lah piye?
biasanya nampani badhe sedina 1 juta, mudun 500. Lek gak ngaji tasawuf, gak ngaji ilmu hati, waduh. Sak polo stres. Ya Allah, biasanya 1 juta Gusti, saiki 500. Stres. Pada 500 lek tolok delok kanca-kancane sing 100.000. Wah, maka butuh yang namanya ilmu ahwalil qalbi. Butuh yang namanya ilmu tentang kondisi-kondisi hati. Wa syaraful ilmi la yakhfa ala ahad. Idh huwa mukhtassun bil insaniyah lianna jami'al khisali siwal ilmi yashtariku fiyal insan wa sairul hayawanati. Pada kesimpulannya, ilmu itu penting. Pada kesimpulannya ngaji itu harus. Kamu boleh bekerja apa saja, kamu boleh berprofesi apa saja, memiliki kesibukan apa saja, berstatus apa saja. Tapi kuncinya satu, ojo atik lali ngaji. Kenapa kok ojo lali ngaji? Karena ilmu itu sesuatu yang dibutuhkan dalam keseharian kita. Dan bukan hanya itu, ilmu itu memiliki kemuliaan yang tidak yang tidak ditolak oleh siapapun. Kabeh wong ngakoni, wong kuwi kabeh lek delok wong pinter, terkesima beda dengan orang kaya. Paham barang? Positif. Orang berilmu itu siapapun akan memandang satu hal yang syaraf, satu hal yang mulia. Siapapun itu. Kenapa kok begitu? Karena memang di dunia ini semua hal itu, semua keistimewaan itu yashtariku fiyal insan wa sairul hayawanat. Ternyata semua keistimewaan di dunia ini tidak hanya dimiliki manusia, tapi juga dimiliki oleh hewan-hewan yang lain. Contoh, kasyajaah, kendel. Ayo lek kendel-kendelan. Menungso ambek cecek kadang wedi. Ambek tekek wedi. Ayo kendel-kendelan ambek macan, kendelan macan. Kalau manusia itu mengandalkan dia pemberani, kendele menungso karo hewan liyane, kendelan hewan liyane. Wal quwati. Soal kekuatan. Ono menungso rumangsa kuat, awake giyaga soalnya. Kuwate ra ukur. Ayo kuat-kuatan. Seruduk sapi guling. Manusia itu kalau keistimewaannya soal kendel, soal kuat, maka semuanya akan kalah dengan hewan-hewan yang lain. Ambil apa kepingin? Semuanya kalah. Karena semua keistimewaan itu makhluk-makhluk yang juga punya. Siwal ilmi, kecuali satu, yaitu keistimewaan berupa ilmu. Tapi lek awakmu sing andal kuwi, aku punya ilmu. Wedhus ra duwe, macan ra duwe, sapi ra duwe, kebo ra duwe. Hanya itu keistimewaan satu-satunya yang tidak dimiliki oleh hewan-hewan yang lain. Rumangsa sugih, rumangsa gagah sembarang kali diladeni. Cawik ijen am. Abi. Atus dhewe cawik dhewe, ngising cawik dhewe. Sapi delon. Tae kotor diserbeti karo itu. Hebat dia ambil, hebat sapi. Raja kaya. Maka enggak ada keistimewaan manusia itu yang lebih daripada hewan yang lain kecuali satu, siwal ilmu. Hanya satu, ilmu saja. Wa bihi azharallahu ta'ala fadla Adam alaihi salam 'alal malaikah wa amarahum bisujudi lahu. Bahkan ilmu itu menjadi satu alasan di mana Nabi Adam itu diistimewakan di antara makhluk-makhluk Allah, malaikat-malaikat semuanya. Apa alasannya? Satu. Karena ilmu. Bukti ayat Al-Qur'an apa? Wa 'allama Adamal asma'a kullaha. Nabi Adam itu oleh Allah Ta'ala ditaklim, diajarkan, diilmukan, diberi ilmu. Oleh karena ilmu itulah menjadikan Nabi Adam itu tampak istimewa di antara malaikat-malaikat yang lain. Yang sehingga karena Nabi Adam itu istimewa dibandingkan makhluk Allah yang lain, akhirnya Allah Ta'ala memerintahkan kepada malaikat-malaikat untuk sujud kepada Nabi Adam. Tapi ini bukan sujud penghambaan, ini sujud dalam rangka tahiyah. Diperintahkan sujud. Apa alasannya kok sampai disujudi Nabi Adam? Karena Nabi Adam itu istimewa. Apa keistimewaannya Nabi Adam? Punya ilmu. Bukan yang lain-lain. Wa 'allama Adamal asma'a kullaha. Nabi Adam itu punya keistimewaan, yaitu diberikan ilmu oleh Allah Ta'ala berupa ilmu. Titik. Wa inna ma syaraful ilmi
wasilatan ila taqwa alladhi yastahiqu bi al-karamata indallahi ta'ala was sa'adatal abadiyah. Gus, tapi kula niku sering ngaji. Krungu jarene inna akramakum indallahi atqakum. Katanya yang paling mulia itu tolak ukurnya adalah takwa. Kok sakniki jenengan kok promosine jare yang paling mulia itu yang ngaji. Kok beda, Gus? Katanya yang paling mulia itu tolak ukurnya takwa. Ketakwaannya, inna akramakum indallahi atqakum. Orang yang paling mulia itu tergantung takwanya. Kok jarene ilmu? Nah iki. Kenapa kok ilmu itu menjadi mulia? Karena ilmu itu menjadi wasilah. Ilmu itu menjadi wasilah, perantara untuk seseorang itu menjadi orang yang bertakwa. Di mana dengan takwa itu seseorang akan menjadi orang yang mulia, mendapatkan as-sa'adah al-abadiyah. Mendapatkan kemuliaan di sisi Allah, indallah al-karamata indallah. Kemuliaan di sisi Allah dan mendapatkan keberuntungan yang abadi. Karena apa? Karena takwa. Tapi takwa tidak akan terrealisasi kecuali dengan ilmu. Ngaku, kula niki alhamdulillah minal muttaqin. Tiange takwa kula niki. Takwa niku napa? Takwa niku nggih menjalankan perintah, menjauhi larangan. Perintah Gusti Allah napa? Salat. Salat jenengan yo napa? Lek enten ngeten-ngeten yo napa? Gak eru. Gak eru carane salat. Syarat rukune salat, kewajibane salat, sing batalno salat gak eru. Lah terus biar diarani wong takwa. Padahal orang yang bertakwa itu butuh yang namanya ilmu. Maka dari itu ilmu menjadi tolak ukur pertama orang itu dikatakan mulia atau tidak. Karena dengan ilmu orang menjadi orang yang bertakwa. Sithik kuwi. Kuncine situ, ojo lali ngaji. Wong ngaji kuwi mesti apik. Sithik kuwi. Karena ngaji itu ilmu itu menjadi perantara untuk hal-hal yang lain seperti takwa yang akan menjadi al-karamah indallah wa sa'adatul abadiyah. Kemuliaan di sisi Allah dan juga menjadi keberuntungan yang abadi. Pun kama qila li Muhammad ibn al-Hasan ibn Abdullah Syirun, sampeyan lanjut besok ila akhirul alam. Bismillahirrahmanirrahim.